berlari pagi mengikuti irama, bermain biola sambil menari salsa. Kenalin aku Yudi Dharma dari Universitas Pendidikan Ganesha. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo sahabat Nusantara, apa kabar nih? Tentunya aku berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit informasi nih sama sahabat Nusantara dimanapun kalian berada, mengenai sebuah mitos yang berkembang di daerahku. Wah, sangat menarik bukan? Ya, pastinya sangat menarik dong, jadi jangan lupa ya didengerin sampai akhir. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia kaya akan keragaman suku dan juga budayanya. Berbagai ritual adat yang dimiliki dengan maksud tujuan tertentu banyak dapat kita jumpai di penjuru Nusantara ini. Apalagi di Pulau Dewata Bali. Bali memiliki banyak sekali ritual adat yang sangatlah unik. Berbicara soal ritual adat, salah satu ritual yang sangat sering kita jumpai di Bali yaitu upacara ngaben. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan upacara kematian masyarakat Hindu di Bali ini. Upacara ngaben merupakan salah satu upacara yang tergolong sebagai upacara fitriyatnya, yaitu upacara yang ditunjukkan kepada leluhur. Tujuan dari pelaksanaan ngaben ini yaitu untuk melepaskan sang atma atau roh dari ikatan badan kasar keduniawiannya, sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Nah, upacara ngaben ini identik dengan proses pembakaran jenazahnya. Menurut kepercayaan Hindu, membakar jenazah juga merupakan salah satu bentuk upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta, yaitu 5 unsur pembentuk badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunia loka. Nah, bagi pihak keluarga, upacara ngaben ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian sang yang bersangkutan. Nah, sahabat Nusantara dimanapun kalian berada, setiap daerah tentunya memiliki mitos yang berbeda-beda. Mitos yang berkembang di masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Mitos ini biasanya memiliki makna yang tentunya seperti sebuah kepercayaan yang ditampilkan sebagai suatu yang sangat dekat bagi kehidupan manusia, dengan lingkungan yang sifatnya patut dipercayai dan dijadikan teladan ataupun pedoman dalam hidup bermasyarakat. Seperti sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakat di Desa Lemuki, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, yaitu mitos larangan membakar jenazah saat ngaben atau yang sering disebut bila tanem atau meretiwi. Nah, di Desa Lemuki ini merupakan salah satu desa tua yang ada di Kabupaten Buleleng. Desa Lemuki memiliki banyak keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa Bali Age dalam komunikasi sehari-harinya dan memiliki tradisi serta mitos yang masih sangat kental dan sangat ditaati oleh masyarakatnya. Keberadaan mitos tentang larangan membakar jenazah saat ngaben pada kenyataannya tidak ada ditulis oleh buku ataupun sumber tertulis lainnya yang menyebutkan tentang informasi berkaitan dengan mitos tersebut. Hanya saja, kami mendapatkan informasi dari keterangan ataupun pendapat tetua adat serta tokoh masyarakat di daerah tersebut. Mitos berupa larangan yang sampai saat ini masih ditaati oleh masyarakat di Desa Lemuki. Larangan tersebut adalah larangan yang khusus ditunjukkan untuk masyarakat Desa Lemuki. Masyarakat di desa itu tidak diperbolehkan untuk membakar jenazah pada saat upacara ngaben dilaksanakan. Nah, diceritakan oleh salah satu tertua adat yang ada di daerah tersebut. Beliau bernama Bapak Imadewidi yang merupakan seorang mantan kelian adat atau ketua adat di Desa Lemuki.
Beliau mengatakan bahwa masyarakat di Desa Lemuke menganggap mitos tersebut memang benar adanya dan pasti dan tidak bisa diganggu-gugat keberadaannya. Mitos tersebut ada karena memang demikian adanya, ucap Bapak Made, yang mengisahkan larangan tentang membakar jenazah pada saat ngaben itu memang sudah dilakukan secara turun-temurun. Upacara ngaben yang dilakukan dengan tidak membakar jenazah atau disebut dengan bila tanem atau mepertiwi. Filosofinya, agar raga sarira atau badan kasar yang berasal dari unsur pertiwi sementara dapat kembali lagi kepada pertiwi dahulu, yang secara etis dilukiskan agar mereka dapat mencium ibu pertiwi terlebih dahulu. Nah, selain itu, di Desa Lemuki ada salah satu pura yang dipercaya memiliki kaitan yang sangat erat dengan keberadaan mitos larangan membakar jenazah saat ngaben. Pura tersebut merupakan salah satu pura dasar atau pura yang paling disucikan oleh masyarakat di Desa Lemuki. Pura yang letaknya di sebelah kanan Desa Lemuki itu memiliki letak yang sangat strategis karena berada di puncak bukit. Maka dari itu, pura tersebut disebut dengan Pura Cemar Geseng. Nah, sahabat berbudaya dimanapun kalian berada, ngaben yang ada di Desa Lemuki ini awalnya diistilahkan dengan istilah pemunan yang mengandung arti yaitu pembakaran. Nah, Bapak Imade Widi juga mengatakan dahulu upacara ngaben dengan membakar jenazah pernah dilakukan di Desa Lemuki. Hanya saja, pada waktu proses pembakaran jenazah berlangsung, banyak terjadi kejadian-kejadian aneh. Nah, tiba-tiba pada saat pembakaran jenazah, api yang dinyalakan untuk membakar jenazah tersebut selalu mati hingga api tidak bisa dinyalakan kembali. Selain itu, jenazah yang ada di dalam peti tiba-tiba mengeluarkan keringat tanpa penyebab yang pasti. Wah, serem banget ya ternyata kejadiannya. Tidak hanya itu, ada juga beberapa masyarakat yang ada di sekitar tempat dilangsungkannya upacara pembakaran jenazah tersebut mengalami kelingsenan atau yang sering disebut dengan kesurupan massal. Nah, pada satu orang yang mengalami kelingsenan itu mengatakan bahwa upacara pengabenan tidak boleh dilakukan dengan membakar jenazah. Karena asap dari pembakaran jenazah itu akan sampai ke pura Cemar Geseng yang sudah tentunya akan menyebabkan pura itu menjadi letah ataupun kotor. Nah, dijelaskan bahwa pengabenan cukup dilakukan dengan mencabut tanaman yang ada di sekitar kuburan dari yang diabenkan tersebut. Kemudian, tanaman yang sudah dicabut dan dibungkus dengan kain putih kuning itu dibawa oleh anak perempuan yang masih kecil ataupun suci. Nah, setelah kejadian itu, masyarakat di Desa Lemuki meyakini bahwa upacara ngaben tidak dilaksanakan dengan cara membakar jenazah, tetapi dengan mencabut tanaman atau tumbuhan yang hidup di sekitar kuburan yang diabenkan tersebut. Nah, apabila larangan itu dilanggar, maka dipercaya desa akan mengalami malapetaka ataupun gerubung, yang artinya meninggal dunia tanpa sebab yang pasti. Nah, teman-teman di seluruh Nusantara, jadi itulah tadi mitos larangan tentang membakar jenazah pada saat ngaben yang ada di Desa Lemukih, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi, mitos ini mengandung makna kita sebagai umat beragama hendaknya selalu menjaga hubungan yang harmonis seperti konsep Trihita Karana. Hubungan yang harmonis harus kita jalin antara manusia dengan manusia dengan lingkungan, dan juga manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, dengan mempercayai mitos ini, kita juga dapat mengimplementasikan ajaran Trihita Karana, khususnya hubungan harmonis dengan Tuhan. Nah, sekian dulu podcast aku pada kali ini.
Terima kasih untuk seluruh sahabat Nusantara yang sudah setia mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kelungkung Semarepura, Kirang Langkung, Titiang Nunas Pengampura. Aku Yudi Dharma, pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.